Alda di kelas Matematika. So, hari ini kita bakal belajar salah satu materi kelas 8, yaitu adalah himpunan atau bisa kita sebut sebagai set. Yang dimana kita di sini fokus materinya bertitik pada konsep himpunan, notasi himpunan, macam-macam himpunan, dan terakhir adalah operasi-operasi dalam himpunan. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam konsep himpunan. Jadi, himpunan itu adalah suatu kumpulan ataupun suatu objek yang dapat kita definisikan dengan jelas. Seorang contoh di sini ada dua contoh sebagai perbandingan. Yang pertama kita pakai kumpulan tentor yang cantik. Dan katanya kumpulan tentor yang cantik. Sekarang bisa nggak ya kita definisikan atau kita sebutkan siapa aja sih kumpulan tentor yang cantik? Nah, di sini kalau misalnya kita ambil perbandingan, misalnya si A, dia mengatakan tentor yang cantik itu adalah tentor C, tentor D, kata dia. Sedangkan kayak si yang satu lagi, si B, temennya, dia bisa aja bilang tentor yang cantik itu adalah tentor S, tentor T, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kumpulan tentor yang cantik ini bukan suatu himpunan. Kenapa? Karena di sini kata cantik itu adalah relatif, yang dimana cantik menurut pandangan setiap orang pasti berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan kumpulan tentor yang cantik itu siapa-siapa aja. Nah, kecuali di sini kita ada kata keterangan lainnya. Contoh yang kedua, kumpulan tentor al-husna yang tingginya 160 cm. Nah, di sini dia lebih jelas. Siapa aja tentor yang di mana aja tentor yang harus kita data, terus tinggi yang harus kita data itu ada berapa gitu. Di sini kan ada nih katanya tentor yang harus kita data itu adalah tentor al-husna yang tingginya ada 160 cm. Istilahnya itu lebih spesifik. Oke, jadi bisa kita definisikan bahwa himpunan itu adalah kumpulan objek atau kumpulan sesuatu, benda atau apapun yang bisa kita definisikan dengan jelas secara spesifik. Oke, terus kita masuk yang kedua, yaitu adalah notasi himpunan. Suatu himpunan itu bisa dinotasikan atau disimbolkan dengan menggunakan huruf kapital. Nah, bisa aja kita sebutkan himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan seterusnya. Tapi penulisan hurufnya itu adalah harus huruf kapital. Oke, dan dimana nanti setiap anggota himpunan anggota himpunannya itu dimulai dengan tanda kurung kurawal. Oke, yang dimana nanti anggotanya itulah baru yang dia tulisannya dengan dinyatakan dengan huruf kecil. Oke, yang ketiga ada penulisan himpunan. Penulisan himpunan itu bisa dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah mendaftar, yang kedua ada melalui kata-kata, yang ketiga dengan notasi bilangan. Kalau mendaftar, yang pertama mendaftar itu adalah di mana himpunannya itu, setiap anggota himpunannya itu didaftarkan secara satu persatu. Misalnya di sini contohnya himpunan A. Himpunan A itu terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi setiap anggotanya kita daftarkan secara jelas. Terus yang kedua itu adalah dia melalui kata-kata. Jadi ini dia nggak pakai angka, tapi adalah sifat atau ciri-ciri dari si angka itu, yaitu adalah bilangan asli yang kurang dari 5. Nah, bilangan asli yang kurang dari 5 itu bisa saja dia 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, jadi di sini kalau dia menggunakan kata-kata, kita nggak menuliskan angka, tapi yang kita gunakan adalah melalui bentuk kata. Oke, yang ketiga adalah melalui notasi bilangan, di mana notasi himpunannya itu adalah X, di mana X lebih daripada 1, kurang daripada 5. Oke, next. Yang keempat, kita masuk kepada macam-macam himpunan. Oke, jadi di sini ada pertama namanya himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat ataupun yang mengandung seluruh anggota dalam suatu himpunan. Jadi kalau misalnya ada dua himpunan, ada himpunan A, ada himpunan B, pasti di dalam himpunan A dan himpunan B ini ada tergantung dalam suatu himpunan yang namanya himpunan semesta. Jadi himpunan A dan himpunan B ini ada di dalam himpunan semestanya. Oke, yang kedua ada namanya himpunan bagian. Himpunan bagian ini bisa kita katakan juga sebagai subset. Contoh, misalnya kita punya himpunan A, yaitu anggotanya 1, 2, dan 3, sedangkan himpunan B adalah himpunan 1 dan 2. Maka bisa kita katakan itu, maka bisa kita katakan di sini B itu adalah subset dari A, atau B itu adalah himpunan bagian dari himpunan A. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan B itu ada dalam himpunan A. Makanya bisa kita katakan bahwa himpunan B ini merupakan subset dari himpunan A.
Oke, yang ketiga ada yang namanya himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, tapi dia ada, yang dimana dia itu dilambangkan dengan kurung kurawal yang tertutup. Oke, contohnya misalnya himpunan ayam berkaki 4, kayak gitu kan. Himpunan kaki ayam itu kan ada 2 tuh kan, jadi kalau dia kumpulan ayam berkaki 4 dia ada. Nah, tapi dia bisa kita sebutkan sebagai himpunan, dia bisa kita label himpunannya cuma sebagai nama doang, tapi siapakah anggotanya tidak ada. Nah, itulah yang dikatakan sebagai himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi-operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada 4. Ada yang pertama namanya gabungan, ada irisan, terus ada dia A dikurang B atau B dikurang A, terus yang terakhir ada namanya komplement. Nah, di sini punya permisalan. Misalnya S atau himpunan semestanya itu adalah bilangan 1 sampai dengan 10. Terus himpunan A adalah himpunan 2, 3, 5, 7, dan himpunan B adalah himpunan 2, 4, 8, dan 10. Oke, jadi kalau misalnya kita gambarkan, ini Miss menggambarkan atau menyatakan suatu operasi himpunan itu dalam bentuk diagram Venn. Nah, jadi kalau dia gabungan itu artinya kita menggabungkan setiap anggota A dan B. Katakanlah himpunan A ada di lingkaran yang ini, yang sebelah kiri, himpunan B ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita ingin menggabungkan atau mengoperasikan A digabung B, maka marilah kita arsip himpunan A dengan B. Yang dimana himpunan A dengan B itu digambarkan dengan huruf U atau yang kurvanya menghadap ke atas. Oke, terus operasi yang kedua namanya irisan. Irisan ini adalah operasi yang dimana ada bilangan yang ada di kedua-dua himpunan. Ada dia di bilangan, ada dia di himpunan A, ada di himpunan B. Misalnya ini kita perhatikan dalam himpunan A dan himpunan B, manakah bilangan dia yang ada di kedua-duanya? Bisa kita perhatikan, dua ada di himpunan A, 2 ada di himpunan B. Maka bisa kita nyatakan irisan antara A dan B itu adalah 2. Nah, di mana 2 ini kalau kita tuliskan, dia itu berarti ada di kedua-dua lingkaran atau ada di kedua-dua diagram Venn. Makanya yang kita arsir itu adalah bilangan ataupun bagian yang hanya terdapat bilangan yang sama saja. Dan untuk simbolnya, irisan itu seperti kita mengiris bawang, dia kurvanya menghadap ke bawah. Oke, dia jadi kebalikan dari si gabungan itu sendiri. Oke, next kita ke operasi pengurangan. A dikurang B atau himpunan B dikurang A. Maknanya A dikurang B artinya adalah hanya himpunan A tanpa adanya bilangan irisan. Berarti di sini kalau misalnya gambar pertama ini adalah himpunan A dikurang B. Nah, sesuai gambar arsirannya, Miss hanya mengarsir di daerah yang ada di A saja, tanpa ikut irisan dan juga tanpa ikut himpunan B. Berarti di sini kalau kita ingin mendaftarkan anggotanya, berarti marilah kita daftarkan himpunan A tanpa si 2. Itu adalah makna A dikurang B. Kebalikannya, B dikurang A berarti dia hanya anggota himpunan B aja, pure anggota himpunan B tanpa ada yang campuran, tanpa ada yang irisan. Berarti kalau dia dari anggota himpunan B, yang dimana dia B kurang A, maka anggotanya hanya 4, 8, dan 10. Oke, yang terakhir kita masuk komplement. Singkatnya, komplement ini adalah yang tidak ada ataupun tidak termasuk dalam himpunan A ataupun himpunan B. Dah, ini bisa kita gambarkan di sini A gabung B, karena yang Miss arsir adalah yang di luar himpunan A ataupun B. Berarti kita gabungkan A gabung B tapi komplemennya ini kebalikan dari yang pertama. Oke, berarti kita gabungkan A gabung B tapi yang tidak ada di himpunan A ataupun di himpunan B. Siapakah itu? Itu adalah himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A atau B. Berarti kira-kira siapakah dia? Berarti dia ada 1, ada 6, ada 9. Itu adalah komplement dari A digabung B. Itu adalah komplement dari A digabung B. Oke, so I think that's enough for today. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, dapat menambahkan ilmu dan juga pengetahuan bagi kamu yang menonton video ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.